Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat menikmati keluasan kasih Allah sepanjang hari ini. Seluas apakah perasaan dan pikiran kita yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan ini? Seluas daun kelorkah? Atau sedikit lebih luas lagi, yaitu seluas tempurung? Bagaimanakah kita menggunakan perasaan dan pikiran kita saat menjalani hidup ini? Begitu sempitkah sampai tergambar seperti daun kelor atau tempurung? Menggunakan perasaan dan pikiran yang sangat sempit, yaitu semuanya berdasarkan pada pemahaman dan pengertian kita secara pribadi. Semua standar berdasarkan pada diri kita. Kita menolak pemahaman dan pengertian yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Kita selalu melihat diri kita paling benar, paling baik, paling pintar, paling mampu, bahkan paling menguasai. Tidak ada orang lain yang bisa seperti kita, sehingga tidak ada orang lain yang bisa kita terima. Kita tidak bisa mendengarkan orang lain, tidak mengerti perasaan orang lain, apalagi memahami pikiran orang lain. Kemudian kita memperlakukan orang lain semau kita, sesuai dengan paham dan pemikiran kita. Kita meletakkan diri kita sebagai standar. Kalau tidak seperti kita, berarti salah. Kalau tidak seperti kita, berarti tidak baik. Sehingga dengan perilaku yang demikian sempitnya, kita dalam mempergunakan perasaan dan pikiran, kita seringkali gagal di dalam berelasi dan berkomunitas dengan orang lain. Kita seringkali gagal untuk menjangkau dan gagal untuk mengasihi orang lain seperti yang diinginkan Kristus. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 18 ini adalah bagian dari doa Rasul Paulus pada Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Di dalam ayat ini Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya mereka dapat memahami kasih Kristus. Karena tidak mudah untuk memahami kasih Kristus kepada manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak orang berpikir dia sudah memahami Kristus karena dia sudah banyak membaca buku tentang Kristus. Sudah khatam Alkitab, bahkan tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Sudah melayani sebagai aktivis gereja. Mengapa Rasul Paulus merasa perlu untuk berdoa, memohon supaya orang-orang di Efesus dapat memahami kasih Kristus? Karena kasih Kristus tidak mungkin dipahami secara akal manusia yang terbatas. Rasul Paulus
rindu kasih Kristus terus-menerus tumbuh dalam kehidupan jemaat Efesus. Kasih yang tiada taranya, yang melampaui segala pengetahuan. Kasih yang melampaui batas, ruang, dan waktu. Kasih yang bukan teoritis, tetapi real dan aktual. Kasih yang menjangkau semua manusia, dan yang demi untuk mendapatkan semua manusia, berani mengorbankan diri. Keluasan kasih Allah itulah yang memampukan Allah menerima manusia apa adanya. Saat manusia dengan sempitnya perasaan dan pikirannya menolak pemungut cukai dan perempuan berzina, Allah menerimanya. Saat manusia dengan sempitnya perasaan dan pikirannya memandang rendah kemiskinan dan keterbatasan fisik, Allah dengan begitu mudahnya dan penuh sukacita menerima persembahan janda miskin dan memulihkan fisik banyak orang. Untuk dapat memahami kasih Kristus, butuh sebuah proses dan tentu keberanian untuk membuka diri dari sempitnya perasaan dan pikiran seorang manusia. Memahami kasih Kristus yang luas dan tiada taranya akan menolong kita untuk membongkar perasaan dan pikiran kita yang sempit, sehingga kita akan mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi semua manusia. Menerima orang lain seperti Kristus menerima orang lain. Dan memperlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan semua manusia. Memahami kasih Kristus kepada manusia, memahami keluasan kasih Allah kepada kita, akan menolong kita membangun satu relasi yang baik dengan orang lain, karena kita sendiri sudah lebih dahulu menyadari penerimaan Allah terhadap kita, sehingga kita dimampukan untuk menerima dan mengasihi orang lain seperti yang dikehendaki oleh Allah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin.